Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an pernah nyindir. Apa kata Umar? Al-hajju qalil warakibu katsir. Orang yang benar-benar haji hanya sedikit sekali, yang banyak itu cuman pelesiran. Coba lihat Bapak Ibu, yang banyak kan cuman pelesiran. Ya Pak ya, yang umrah itu banyak cuman pelesiran. Makanya hajinya haji tomat, berangkat tobat pulang kumat. Orang Indonesia ini kan masalahnya di konsistensi, enggak istiqomah kata orang. Orang Indonesia ini puasa Ramadannya tamat, maksiatnya lanjut, hajinya haji tomat, berangkat tobat pulang kumat, bayar zakatnya banyak, korupsinya juga tambah banyak, sholatnya STMJ, sholat terus maksiat jojong, ngajinya rajin, ngerumpinya juga tambah rajin. Ini di sana, kalau di sini pusatnya. Ini masalah di konsistensi. Lagunya berangkat umroh, gayanya berangkat haji, tapi tidak punya konsistensi. Maka wajar kalau Umar nyindir, al-hajju qalil warakibu katsir. Yang sungguh-sungguh haji cuman sedikit, yang banyak cuman yang pelesiran. Maka dari itu yang pertama mantapkan niat hanya karena Allah semata. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tiada lain tiada bukan balasannya kecuali pasti akan masuk surga. Cuman begini Bapak Ibu, orang saling salah anggapan. Haji mabrur itu kayak apa sih? Apa kemana-mana pakai peci haji? Enggak juga. Apa pakai gamis jubah terus? Enggak juga. Apa udeng-udeng yang jilid pelapon? Enggak. Apa janggutnya tekan udel? Enggak juga. Apa jidatnya nganti kapalan? Enggak juga. Tapi jangan salah, sing jidatnya kapalan ada beberapa macam. Satu, saking rajinnya sujud, nek tahajud sujudnya 3 jam, yuk kapalan Pak jidatnya. Ada juga yang kedua, waktu sujud diurak-urak, cepet hitamnya. Ada juga yang ketiga kepentok tiang listrik, hitam campur benjol. Ada yang keempat diketok bininya pakai wajan karena ketahuan kawin lagi ya Pak. Atau yang kelima disedot pakai alat bekam, ya hitam juga. Nah apa yang jidatnya hitam haji mabrur? Bukan. Ini jawaban Nabi nggak disangka-sangka. Ya Rasulullah, mal hajjul mabrur. Ya Rasulullah, apa itu haji mabrur? Jawaban Nabi tak disangka, tak dinyana. Tak ada siapapun yang menyangkanya. Apa jawaban Nabi? Haji mabrur itu it'amut ta'am wa tibul kalam. Di hadis yang lain Nabi ditanya lagi, apa haji mabrur? It'amut ta'am wa ifsya'us salam. Luar biasa. Haji mabrur itu kata Nabi Pak, rajin bagi makanan dan kemudian kata-katanya manis, cangkeme wangi, mulutnya ngomong bagus-bagus, bukan yang cangkemnya cangkem melek. Makanya maaf Pak, jangan dicontoh penceramah-penceramah yang suka mencaci maki itu. Kalau nggak usah ditonton ya, yang provokasi, menjelek-jelekkan antar sesama ulama, jelek-jelekin pemerintah, ngajak umat ini melawan pemerintah yang sah. Jangan dicontoh kayak gitu. Itu bukan pelajaran yang baik yang sedemikian rupa. Karena mengapa? Amma ba'du. Yang terhormat dan yang sangat kami ta'zimi, Abah Kiai Haji Raden Muhammad Soleh Bajuri, semoga beliau senantiasa sehat dan panjang umur. Saya
senantiasa berharap agar beliau terpilih menjadi Rais Suriah PWNU Lampung. Amin. Sudah wayahnya soalnya. Selanjutnya sahibul hajah, Ibu Sri Umayyah yang hendak menunaikan ibadah haji. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, berangkat ke tanah suci diterima sebagai tamu Allah. Di sana diberikan hidayah, taufik, inayah dan maunah dari Allah agar beliau bisa menyempurnakan ibadah hajinya dan hajinya diterima sebagai haji mabrur. Dan Bunda Sri Umayyah balik kumpul bersama kita lagi dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu, apa kabar? Sehat? Sudah sarapan belum? Sudah. Yang belum siap-siap masuk angin. Paling ngantem tolak angin ya Bu ya. Saya ngajinya pakai bahasa Indonesia. Kula niki mboten saged basa. Nanti salah, nanti nggak enak. Kula niki asmane Suparman namun senes tiang Jawi. Bapak saya Komring. Kayaknya sama-sama Bu Sri ya. Komoring. Namun mak pandai mak paca bahasa Komring. Cutik-cutik bahasa Komring. Komring di Pak Minanga. Kalau saya Surabaya Komring. Jadi Komring itu sama dengan Lampung Bapak Ibu, cuman dipisahkan sama provinsi saja. Dialeknya dialek api. Kalau Minanga sama dengan Komring saya, ini Surabaya. Bapak saya Komring, ibu saya Ogan. Jadi Ogan Komring Ulu. Kok bisa namanya Suparman? Karena lahir bulan Safar, maka namanya Suparman. Nek lahir bulan Suro asmane Suratman. Nek Paing Paiman. Nek Legi Legiman, dan seterusnya. Jadi ceramahnya bahasa Indonesia campur-campur aja ya Pak. Ngerti kan? Ya ngerti lah, udah di Lampung. Jadi Bapak Ibu, dalam rangka menghantarkan Bunda Sri Umayyah, mari kita sama-sama menjawab talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Yang kenceng jawabnya itu. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Semoga yang menjawab talbiyah bisa berangkat haji semua. Walaupun kemarin saya mimpin talbiyah di Teluk, ibu-ibu jawabnya begini, la syarikalah kalak baik. Yang untuk yang penting ujungnya baik aja ya. Ya namanya kan bukan bacaan harian. Yang sudah pernah umroh juga kadang-kadang masih salah mengucapnya itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, Ibu Sri Umayyah mengumpulkan kita dalam rangka pamitan. Sunnahnya Nabi itu kalau safar pamitannya nggak ngumpulin orang. Sunnahnya pamitan itu keliling ke rumah-rumah satu persatu. Cuman kalau Bu Sri keliling gempor juga ya, malah nggak jadi berangkat haji. Lagi pula kalau maksain keliling itu tentunya merepotkan kita, betul nggak Bapak Ibu? Nggak kaitan repot bikin teh kan? Daripada kita repot-repot ngejamu Bu Sri yang keliling ke rumah kita, mending kita yang diundang ke sini biar Bu Sri yang repot. Setuju nggak kira-kira? Saya datang langsung ke belakang, ternyata lauknya udah matang semua, nasinya sudah siap semua. Jadi sekaligus kita yang datang, beliau sedikit kerepotan menjamu kita. Kita kumpul di sini dan berdoa bersama. Karena kalau kita doanya masing-masing bagus, tapi kalau doa bersama itu lebih bagus. Illa ajabahumullah, karena doa bersama dipimpin Abah Yai, dipimpin orang tua kita, itu lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Ada beberapa pesan yang hendak saya sampaikan kepada Ibu Sri Umayyah kali ini. Pesan yang pertama, haji itu cuman sekali. Saya nggak cocok dengan orang yang suka ngomong begini. Nggak apa-apalah, haji pertama latihan. Uang duit banyak ini nanti tinggal berangkat haji lagi. Salah Bapak Ibu, itu nggak pas. Yang benar al-hajju marratan, haji itu cuman sekali. Faman zada fahuwa tatawwu', barang siapa yang berangkat lagi, ngulang lagi, nambah lagi, haji kedua, ketiga dan seterusnya sunnah saja. Jadi walaupun kita berangkat kesekian kalinya haji yang lain cuman haji sunnah, maka haji yang pertama itulah yang wajib. Maka yang pertama jangan disia-siakan, jangan diabaikan. Ini nomor satu soalnya. Kemudian yang berikutnya, lagi pula memang di Islam ini kan kita nggak diperkenankan berangkat haji sering-sering. Kalau berangkat haji sering-sering gak heran lagi sama tanah suci. Makanya orang Arab itu udah gak tumben Pak, gak tumben. Sama Baitullah gak tumben, sama Masjidil Haram gak tumben, sama Masjid Nabawi juga gak tumben. Yang tumben kan kita orang Indonesia. Kalau bahasa orang sekarang ngejos, haru biru. Makanya ada jamaah saya, bimbingan saya Bapak Ibu, begitu sampai halaman Masjidil Haram lari dia, saking harumnya.
dinding Masjidil Haram dipeluk-peluk, dicium-cium. Kata saya, Pak, kita masuk dulu mau tawaf. Berhenti dulu nangisnya mencium dindingnya. Apa kata dia? Saya nggak nyangka Pak Ustadz, ternyata Ka'bah gede banget ya. Ngapura Pak, ini bukan Ka'bah, dinding masjid, kata saya. Lo ngapa dia segitunya Pak? Karena saking harunya, saking mengharu biru, saking bahagianya bisa datang ke Baitullah. Ini karena belum pernah. Coba kalau sudah sering, malah sombong. Yang muncul bukan harunya, yang muncul takaburnya. Apa kata dia? Maaf ngomong ya, saya sudah 17 kali ke Mekah, bolak-balik ke Mekah, sampai unta hafal sama saya. Unta kenal sama dia. Jangan-jangan ke Mekahnya kenalan sama unta lagi ya. Muncul takabur. Coba lihat orang yang keseringan ke Mekah Pak, muncul sombongnya kan, bukan lagi harunya. Maka dari itu haji yang pertama ini yang terpenting, mantapkan niat semata-mata hanya karena Allah. Karena Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an pernah nyindir. Apa kata Umar? Al-hajju qalil. Saya ulangi, al-hajju qalil warakibu katsir. Orang yang benar-benar haji hanya sedikit sekali. Yang banyak itu cuman pelesiran. Coba lihat Bapak Ibu, yang banyak kan cuman pelesiran. Iya Pak ya? Yang umrah itu banyak cuman pelesiran. Makanya hajinya haji tomat. Berangkat tobat, pulang kumat. Orang Indonesia ini kan masalahnya di konsistensi, enggak istiqomah kata orang. Orang Indonesia ini puasa Ramadannya tamat, maksiatnya lanjut, hajinya haji tomat, berangkat tobat, pulang kumat, bayar zakatnya banyak, korupsinya juga tambah banyak, sholatnya STMJ, sholat terus maksiat jojong, ngajinya rajin, ngerumpinya juga tambah rajin. Ini di sana, kalau di sini pusatnya. Ini masalah di konsistensi. Lagunya berangkat umroh, gayanya berangkat haji, tapi tidak punya konsistensi. Maka wajar kalau Umar nyindir, al-hajju qalil warakibu katsir. Yang sungguh-sungguh haji cuman sedikit, yang banyak cuman yang pelesiran. Maka dari itu yang pertama, mantapkan niat hanya karena Allah semata. Ya kalau ngomong-ngomong masalah niat begini Bapak Ibu, sakjane saya ini nggak pengen lah cepat berangkat haji itu. Saya dulu berangkat haji umur 29 tahun Bapak Ibu. Di kloter waktu itu saya paling muda. Jadi pikir saya dulu kalau naik haji itu nunggu tua. Udah tua naik haji, nggak lama pulang haji mati. Pikir saya begitu, kan rata-rata pulang haji mati orang mah. Belum pulang ada mati kan begitu kata beliau. Jadi begini Bapak Ibu, saya itu jadi kepengen naik haji cepat gara-garanya begini. Ya nggak kepikir waktu itu Pak, karena masih ngontrak. Saya itu masih ngontrak. 3 kali diusir dari kontrakan. Boro-boro mau naik haji, bayar kontrakan aja nunggak terus diusir. Kendaraan nggak punya, begitu punya motor dikasih orang. Karena saya ngaji pakai sepeda, orang kasihan, maka dibeliin motor mereknya Fit X. Itu motor Fit X itu masih ada di rumah buat keramat, kenang-kenangan ya Pak. Kenangan-kenangan susah itu. Nggak mikir, cuman saya dengar ceramah guru saya. Ya kita juga sering dengar ceramah begitu kan. Orang itu bisa berangkat haji, syaratnya cuma ada 3 biar bisa berangkat. 1, cukup ongkosnya. Tak ulangi, 1, ada niatnya. 2, cukup ongkosnya. 3, sehat badannya. Ya iyalah pikir saya.
Kit mbiyen juga begitu ya bayar. Ada niat, cukup ongkos, sehat badan, mangkat haji. Sampai di situ saya mikir, biasa itu mah, dari dulu juga begitu. Cuman beliau sampaikan dari yang 3 itu, yang 2 punya Allah, yang 1 punya kita. Jadi jangan repot-repot 3 ya Pak, 2 saja, 1 saja yang punya kita. Ongkos naik haji, rezeki, sugih itu dari Allah. Nggih, minta sama Allah. Yang kedua, sehat badan juga dikasih Allah, maka minta sehat juga sama Allah. Yang ketiga, niat, itulah yang punya kita, maka cukup niat, nanti sehat dikasih, ongkos Allah kasih. Tapi konkretnya niat, kata beliau, langsung buka tabungan haji. Saya itu dengar ceramah hari Minggu, hari Seninnya saya langsung buka rekening di Bank BNI. Saya tanya customer service itu, buka tabungan haji berapa duit Mbak pertama? Gopek 500.000. Siapin 500.000, buka tabungan haji. Setelah buka tabungan haji, malamnya saya sholat hajat. Ya Allah, saya buka tabungan haji. Ini niat saya, azam tekad untuk berangkat haji. Senin buka, Rabu dapat telepon. Ustadz, tadi pagi siaran di radio Biolia. Iya, saya ceramah di radio tadi. Ceramahnya tentang fadilah haji. Enggak, saya mau nanya, kata dia. Itu ceramah tentang haji, jenengan sudah berangkat haji belum? Ya belum lah, kata saya. Nah, kata dia, kalau begitu berangkat haji ya nggak ada ongkosnya. Gini aja, bukalah tabungan haji, nanti saya yang nyicil 500, 1 juta, 2 juta, dicek saja, kalau sudah cukup langsung daftar haji. Kata saya, Pak Haji, saya sudah bikin tabungan haji Senin kemarin. Nah, cocok. Kata dia, mana nomor rekening, nanti saya transfer cicilannya. Saya kasih nomor rekening. Hari Rabu itu, Rabu depan dia telepon lagi, mohon maaf Pak Ustadz, nggak jadi nyicil tabungan hajinya karena setelah musyawarah sama istri saya nggak setuju. Waduh, kata saya sudah senang bukan main, sudah saya ceritain ke jamaah pengajian, udah tak pamer-pamerin loh Pak. Apa karena saya pamer ya? Akhirnya nggak jadi dia nyicil tabungan haji. Ya jangan ngambek dulu, kata dia, karena kata istri saya, Pak, kasihan kalau dicicil, mending lunasin aja sekalian. Alhamdulillah, begitu saya lihat di rekening ditransfer 35 juta, langsung saya daftarkan. Tapi sayang waktu itu sudah waiting list, nunggu 2 tahun baru bisa berangkat. Nah, begitu mau berangkat Bapak Ibu, ada KBIH yang nggak punya pembimbing, gagal berangkat, minta saya ngebimbing. Waduh, kata saya, kalau ngaji manasik saya sudah hatam ini, tapi kalau prakteknya ngeblank kan, masih bayangan. Sudah, kata dia, berani apa enggak? Iya berani sih, berani, kata saya. Kira-kira Pak Haji ada sangunya enggak ini, kata saya. Oh ada, kata dia. Oke, saya siapkan. Dia datang ke rumah, ini Ustaz sangunya buat beli korma. Begitu saya hitung 35 juta, kata saya banyak amat sangunya ini, kalau dibeliin korma berapa kontainer nantinya. Oke, gini aja akadnya, kata dia, terserah jenengan, ini 35 juta mau diapakan. 35 juta enggak saya bawa berangkat haji, saya jadikan DP mobil Avanza. Subhanallah, itu Pak Yai soalnya dulu pas saya punya Avanza merah, itu DP tuh, DP-nya dari sangu mangkat haji. Udah hajinya diberangkatkan, disangu lagi oleh KBIH 35 juta. Artinya benar Bapak Ibu, kalau dikatakan wa man kafara
fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang ingkar, apa yang dimaksud kafaro di sini? Sugih, sehat, mampu, tapi sayang sama duit, enggak mau berangkat haji. Wa man kafaro, barang siapa yang ingkar sayang sama duit, sesungguhnya Allah maha kaya di semesta alam ini. Yang kaya itu bukan kita Bapak Ibu, yang kaya itu Gusti Allah. Gini bengge, maka jangan takut miskin, Allah maha kaya. Mantapkan niat semata-mata karena Allah, nanti dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin pertama yang hendak saya ingatkan. Kemudian yang berikutnya, hal kedua yang saya hendak ingatkan pada kesempatan kali ini, kita belajar dari kalimat talbiyah. Kalimat talbiyah ini fokus hanya untuk Allah. Labbaika, saya datang memenuhi panggilanmu. Jadi Bu Sri Umayyah nggih, panjenengan jadi bahasa Jawa kita ya. Panjenengan maapi-api lah. Panjenengan berangkat ke sana hanya karena Allah. Mohon maaf ngapura, berangkat haji itu bukan karena pengen dipanggil Pak Haji, Bu Hajah. Jangan sampai nanti pulang haji orang manggil Bu Sri, budek. Bunda Sri, nggak denger. Begitu manggil Bu Hajah, apa? Wih, terang kuping. Ternyata pengen dipanggil Pak Haji, pengen dipanggil Bu Hajah. Cuman saya ditanya orang, boleh enggak orang yang sedang menunaikan ibadah haji atau sudah selesai ibadah haji dipanggil Pak Haji, Bu Hajah? Ya boleh dong. Itu kan mubah-mubah saja. Jangan ikut-ikutan orang-orang yang dikit-dikit main fatwa, enggak membolehkan panggilan Pak Haji, Bu Hajah. Itu mubah-mubah saja. Yang namanya mubah dilakukan enggak apa-apa, enggak dilakukan juga enggak apa-apa. Namanya mubah Bapak Ibu. Boleh-boleh saja memanggil orang yang sudah menunaikan ibadah haji dengan panggilan Pak Haji. Jangan sampai Bapak Ibu, orang sekarang ini kan banyak mudah berhukum, dikit-dikit ngomong haram, dikit-dikit ngomong haram. Justru dosa yang paling besar itu bukan perbuatan yang haram, bukan makan yang haram. Ada yang lebih besar dari memakan sesuatu yang haram. Ada yang lebih besar daripada mengerjakan sesuatu yang haram. Apa itu? Mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan Allah. Tak ulang nggih. Mengharamkan sesuatu yang Allah tidak mengharamkannya. Qarinu syirku billah, derajatnya setara dengan orang yang menyekutukan Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau nggak suka dengan sesuatu, katakanlah aku nggak suka. Kalau nggak suka dengan sesuatu, katakanlah aku benci. Tapi kalau kita mengatakan haram, apalagi kita mengatakan Allah mengharamkannya, maka kata Gusti Allah, emang kamu siapa? Kok bisa-bisanya mengatasnamakan Allah? Makanya orang yang dikit-dikit ngomong haram, sesuatu yang tidak diharamkan, derajatnya sama dengan menyekutukan Allah. Ingat, boleh-boleh saja manggil Pak Haji, Bu Hajah, tapi ingat itu bukan tujuan. Tujuan haji hanya karena Allah. Labbaika, saya datang memenuhi panggilanmu. Allahumma ya Allah. Labbaika, saya datang memenuhi panggilanmu. Labbaika, 3 kali saya datang memenuhi panggilanmu. La syarikalaka, tidak ada sekutu bagimu. Labbaika, 4 kali saya datang memenuhi panggilanmu. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata, kenikmatan, laka milikmu ya Allah, wal mulka, begitupun kekuasaan juga milikmu. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. 4 kali kata labbaik, 2 kali kata la syarikalak, tidak ada sekutu bagi Allah. Jangan musyrik berangkat haji itu, jangan menduakan Allah.
Allah maha pencemburu. Ini ada cerita Bapak Ibu, jamaah saya sendiri sebetulnya minta ruqyah. Ngapa Pak? Kayaknya ada yang ngegandol di belakang. Dibawa ke dokter, kolesterol bukan, darah tinggi bukan. Begitu saya ruqyah, Pak kata saya, ini yang ngegandol ingon-ingonan jenengan dewe. Jenengan punya khodam ya, jin piaraan. Iya kata dia. Ngopo Pak? Penglaris dagangan. Ini si khodam nggak mau melok mangkat haji. Waduh kata dia, padahal khodamnya mau tak hajiin sekalian, pan nggak ngongkos ini kata dia. Ini si khodam nggak mau mangkat, dia sudah takut mau lepas karena dulu pakai akad, pakai mahar belinya, harus ikhlas dulu melepasnya. Waduh jangan kata dia, nih jauh nyarinya, mana mahal, maharnya 10 juta, nyarinya di Kebumen Pak. Oh ini jin ngapak ini. Kok nggak dari Gunung Kawi kata saya. Enggak, kalau Gunung Kawi mah jelek jinnya kata dia, saking ngapak Pak jinnya ini. Nah Bapak Ibu, kata saya tanggung resiko dewe. Kalau jenengan nggak mau ngelepas, takut terjadi apa-apa. Dia telepon gurunya di kesana, kata gurunya bawa aja jinnya ke Mekah, nggak ngapa-ngapa. Mangkat haji, pulang haji, oi sombong Pak, tepuk dada, nih sehat kata dia, nggak ngapa-ngapain. Cuman ada cerita waktu nang Mekah, jin saya berantem sama jin Arab. Kan sekamar 4 orang, dia paling gupek Pak, teriak-teriak kayak orang berantem, sampai 3 temennya ngungsi ke kamar sebelah. Berantem jin ngapak sama jin Arab. Terus tak tanya yang menang mana? Yang menang jin ngapak. Oh hebat, ini luar biasa jin ngapak ini. Yang satunya Arab beneran, yang satunya Arab nangendi. Orang ngapak orang kepenak ya. Kemudian malam kedua berantem lagi, kalah lagi jin Arabnya. Malam ketiga berantem lagi, kalah lagi jin Arabnya. Selesai 3 malam adem. Malam keempat sampai ujung adem. Teman-teman sudah tenang semua, tidur sekamar. Cuman sehari sebelum tawaf wada, tawaf perpisahan, meninggalkan Baitullah, datang jin senior sing nunggu nih masjid jin. Itu jin yang di masjid jin itu sekelas Abu Bakar Siddiq loh Pak. Karena ngapa? Jin pertama masuk Islam soalnya. Maka berantem jin dari masjid jin sama jin ngapak, kalah jin ngapak nih. Nah kata saya, kalau pas finalnya si ngapak kalah, bahaya ini. Benar Bapak Ibu, seminggu lumpuh lunglai, rumah sakit nyerah semua, dukun mental semua. Begitu dibawa ke Ajengan di Jawa Barat, apa kata Ajengan? Hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Ya saya nganggapnya ini kafarat ya, penghapus dosa-dosa. Karena saking cemburunya Allah, ndak boleh berangkat haji mendua, semata-mata hanya karena Allah. Makanya Pak jenengan kalau pengen berangkat haji, ilmu pelet lepas semua. Jangan sampai ilmu pelet dibawa ya. Ilmu-ilmu penglaris dagang tinggalkan semua. Khawatir, karena itu tanah suci. Allah hanya mau menerima tamu-tamunya yang mau mensucikan diri, yang mau bertobat kepada Allah. Belajar dengan kalimat talbiyah labbaik, 4 kali kata labbaik datang hanya karena Allah. 2 kali kata la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Terus ini ada tambahannya ini, innal hamda, sesungguhnya segala puji, wan ni'mata, kenikmatan, laka, milikmu ya Allah. Pujian milik Allah, segala kenikmatan milik Allah. Gede bengge. Setuju atau setuju? Pak, Bu, segala kenikmatan milik Gusti Allah. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Wal mulka, kekuasaan juga milik Allah. Ini ilmu Bapak Ibu buat kita. Orang yang berkuasa di muka bumi ini, siapapun mereka,
kekuasaan itu dikasih oleh Allah. Makanya ini tahun politik Pak, udah mulai panas kan, calon-calon presiden sudah mulai bermunculan. Tapi yakin, percayalah, siapapun yang jadi presiden sudah ditakdirkan oleh Allah. Setuju gak kira-kira? Pak Jokowi itu jadi presiden takdir Allah. Makanya saya heran kalau sampai sekarang masih ada yang belum menerima Pak Jokowi presidennya. Masih ada nggak sih? Kalau di sini ada nggak ya? Saya pengen tahu rainya kayak apa lah orang itu. Belum menerima Pak Jokowi presiden, kan payah ya. Nah sekarang begini, 2024 nanti pilih presiden. Presiden terpilih 2024 nanti sudah ditakdirkan oleh Allah. Setuju tidak? Ya nggak setuju kafir semua. Ya iya dong, nggak percaya sama kodok dan kodar kan? Itu rukun iman loh, rukun iman yang ke-6 itu. Beriman kepada kodok dan kodar. Jangankan jadi presiden, jadi ketua RT saja sudah ditakdirkan oleh Allah. Mana Pak ketua RT mana? Ada ketua RT enggak? Sudah takdir dari Allah. Jangankan jadi presiden, daun yang jatuh pun takdir Allah. Daun jatuh hari ini, jam sekian, menit sekian, detik sekian, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Oh pemenang presiden. Makanya Bapak Ibu, boleh kita beda pilihan, boleh nggak? Boleh, tapi jangan berantem, jangan musuhan. Presiden sudah ditentukan, entah Pak Ganjar Pranowo, entah Pak Prabowo Subianto, entah Pak Anies Baswedan, Pak Mahfud MD, Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Salahuddin Uno, sudah ditakdirkan. Tapi ngapura nggih, ini bukan kampanye, maaf bukan kampanye. Kalau saya Bapak Ibu, maunya saya yang jadi presiden itu. Kalau saya jadi presiden, saya janjilah jenengan tak ajak pengajian ke Istana Negara semua. Oh, luar biasa. Nanti Ustadz Iik saya jadikan Menteri Agama. Pak Yai Soleh nanti saya jadikan Ketua One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Ya harus One Team Press dong, harus di atasnya soalnya. Tapi siapa yang memilih saya ya? Ya artinya kalau maunya kita ya kita aja, Jack. Tapi kan tidak begitu kehendak Allah. Makanya yuk kita berpikir itu yang netral, yang tenang Bapak Ibu. Segala sesuatu terjadi sudah takdir dari Allah. Itu kan kalimat talbiyah kan? Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dua dapat kita. Sekarang yang ketiga, Bunda Sri Umayyah, tujuan haji itu adalah kemabruran. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tiada lain tiada bukan balasannya kecuali pasti akan masuk surga. Cuman begini Bapak Ibu, orang saling salah anggapan. Haji mabrur itu kayak apa sih? Apa kemana-mana pakai peci haji? Enggak juga. Apa pakai gamis jubah terus? Enggak juga. Apa udeng-udeng yang judit pelapon? Enggak. Apa janggutnya tekan udel? Enggak juga. Apa jidatnya nganti kapalan? Enggak juga. Tapi jangan salah, sing jidatnya kapalan ada beberapa macam. Satu, saking rajinnya sujud. Nek tahajud sujudnya 3 jam, yuk kapalan Pak jidatnya. Ada juga yang kedua, waktu sujud diurak-urak, cepet hitamnya. Ada juga yang ketiga, kepentok tiang listrik, hitam campur benjol. Ada yang keempat, diketok bininya pakai wajan karena ketahuan kawin lagi ya Pak. Atau yang kelima, disedot pakai alat bekam, ya hitam juga. Nah apa yang jidatnya hitam haji mabrur? Bukan. Ini jawaban Nabi nggak disangka-sangka. Ya Rasulullah, mal hajjul mabrur. Ya Rasulullah, apa itu haji mabrur? Jawaban Nabi tak disangka, tak dinyana. Bahasa Jawanya apa? Soponyono ya. Tak disangka, tak ada siapapun yang menyangkanya. Apa jawaban Nabi?
Haji mabrur itu it'amut ta'am wa tibul kalam. Di hadis yang lain Nabi ditanya lagi, apa haji mabrur? It'amut ta'am wa ifsya'us salam. Luar biasa. Haji mabrur itu kata Nabi, Pak, rajin bagi makanan dan kemudian kata-katanya manis, cangkeme wangi, mulutnya ngomong bagus-bagus, bukan yang cangkemnya cangkem melek. Ada si cangkem melek nggak di sini ya? Kemudian apa? It'amut ta'am, rajin bagi makanan, dermawan, wa ifsya'us salam, menyebarkan salam keselamatan dan kedamaian. Begitu ternyata. Nah, orang Indonesia mah sudah duluan. Orang Indonesia ini paling rajin bagi makanan, gitu pun ge. Besekan lan among-among. Waduh, luar biasa. Apalagi orang Jawa. Kalau orang Lampung, Sumatera ngidam. Orang Jawa besekan, among-among. Saking dermawannya orang Indonesia ini, begitu tespek hamil, among-among. Hamil 4 bulan, among-among. 7 bulanan, among-among. Begitu anak lahir syukuran, among-among. Anaknya jejak bumi, among-among. Anaknya tumbuh gigi, among-among. Anak lanang disunat, among-among. Anak wedok datang bulan pertama, among-among. Enggak kata ngamong-ngamong. Kalau kekahan itu kan belum bisa nyembelih kambing, yo among-among. Nyembelihnya nyembelih telur, bikin nasi urat, tahu, tempe bacem, telur sebelah. Orang Lampung seudon. Apa kata orang Lampung? Orang Jawa pelit. Telur kok sebelah? Bukan sebelah, Pak, nyembelih telur. Pengganti badal sementara nyembelih kambing. Maka telur yang disembelih itu maksudnya. Dermawan. Makanya kata Nabi, ciri ahli surga rajin bagi makanan. Makanya di surga nanti, Pak, penuh sama orang Indonesia semua. Karena orang Indonesia itu rajin bagi makanan, rajin besekan, rajin among-among. Luar biasa. Makanya Wahabi itu ngajak kita masuk neraka, karena mengharamkan besekan. Soalnya ngajak masuk neraka, padahal ahli surga rajin bagi makanan. Artinya haji mabrur itu Bapak Ibu yang dermawan. Apa kata orang bijak? Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Setuju gak kira-kira? Dengerin sing suge-suge, saban tahun umroh aja gawenya itu. Tonggone ada yang belum kebeli beras, saudaranya, ponaannya ada yang belum bayar sahriyah di pondok pesantren. Makanya Bapak Ibu, saya makanya nggak masuk akal gitu kalau santri belum bayar sahriyah, misalnya ijazah ditahan, nggak masuk akal. Apalagi begini Bapak Ibu, santri maling, nggak saya pecat, nggak saya keluarkan, karena saya tahu mengapa dia maling. Nggak dapat kiriman orang tuanya. Yang mesti dimarah tuh bapaknya itu. Ngudut mah kenceng betul Pak, sehari sebungkus, tapi anaknya nggak dikirim-kirim. Akhirnya anaknya pengen jajan kan, pengen jajan, maling duit kawannya. Makanya saya prihatin betul Bapak Ibu, ada santriwati nyuri softtek punya temennya Pak. Karena ngapa ya, udah dewasa datang bulan ya, nggak kebeli softtek. Saya tanya sambil nangis ketakutan dia itu, ngapa kamu maling softtek Ndok? Nggak kebeli. Emang kamu nggak punya duit Ndok? Uang mama bapak nggak pernah ngirim. Nah payah ini Bapak Ibu. Ini jangan sampai sedemikian rupa bapaknya yang kelepas ngudut, anaknya nggak dikirim. Balik lagi, alangkah banyak orang yang nggak mampu. Makanya saya mengkritik pembangunan Masjid Al-Jabar. Mengapa saya kritik? Bukan masjidnya, pakai APBD loh. 1 triliun buat bikin masjid, APBD uang rakyat. Sedangkan di Jawa Barat sendiri masih ada yang nggak kebeli beras. Di saat yang bersamaan anak SD patungan belikan sepatu temannya.
Maksud saya begini Mbok, ya kita jadi orang Islam tuh jangan kayak Menara Gading ya Pak, ngawang di atas hablum minallah, soleh tampaknya, rajin ibadah kayaknya, tapi lupa kepedulian terhadap sesama. Saya ngomong begini karena saya sendiri Pak dimarahin orang, ditegur, Pak Ustadz apa? Pak Ustadz mau kemana? Dakwah. Maaf Pak Ustadz, kata dia, dakwah yang sebenarnya bukan di mimbar, dakwah yang sebenarnya bukan di panggung, dakwah yang sebenarnya bukan di podium, tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Iya juga ya, dakwah itu kalau di panggung begini udah jelas disangoni Bu Sri saya ini. Kalau Bu Sri nggak menyangoni saya, kayaknya kebangetan amat ya. Kalau dakwah itu di podium Bapak Ibu, udah jelas itu bukan amplop map yang dikasih Pak. Ya kan, kalau di video-video pemerintahan itu pakai map. Kalau dakwahnya itu di mimbar-mimbar Jumat, mimbar masjid itu, zaman biyen Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum dan para sahabat, enggak ada bar khutbah Jumat di Sangon itu, enggak ada. Cuman sekarang nang Bandar Lampung, saya kalau khutbah Jumat Bapak Ibu berkhutbah gopek 500.000. Enak amat. Khutbah cuma 10 menit dikasih 500.000. Ya hilang pahalanya di sana semua. Ditolak kok eman amat ya. Eman amat. Betul, dakwah sebenarnya bukan di mimbar, tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Berhentilah dulu orang Islam itu bermewah-mewahan bikin masjid. Yang terpenting adalah peduli dengan sesama. Cocok atau cocok? Nah, yang kedua ciri haji mabrur itu watibul kalam, cangkeme omongannya bagus, wangi, enak didengar. Makanya maaf Pak, jangan dicontoh penceramah yang suka mencaci maki itu. Kalau nggak usah ditonton yang provokasi, menjelek-jelekkan antar sesama ulama, jelek-jelekin pemerintah, ngajak umat ini melawan pemerintah yang sah. Jangan dicontoh kayak gitu. Itu bukan pelajaran yang baik yang sedemikian rupa. Karena mengapa? Haji mabrur itu cangkemnya bagus, nggak provokasi. Apalagi sampai ngomong begini, apa kata dia? Ulama yang tunak-tunuk di hadapan sultan, tunak-tunuk sama pemerintah, itu jangan diikuti. Begini Bapak Ibu, ada yang nanya, Ustadz, besar mana dosanya ulama yang berteman sama pemerintah sama ulama yang melawan pemerintah? Iya jelas dong, yang besar dosanya ulama yang ngajak umat melawan pemerintah, itu gede dosanya. Nah kalau ulama yang temanan sama pemerintah nggak dosa, tergantung pemerintahnya. Nek pemerintah Londo lan Jepang ya dosa temenan sama pemerintah. Tapi nek pemerintah wong dhewe, Pak Jokowi itu soleh nggak? Soleh nggak? Soleh. Temenan sama Pak Jokowi harus. Orang nuduh Pak Jokowi Fir'aun, fitnah orang kan? Tapi Pak Jokowi adalah orang Indonesia yang dipilih oleh Allah masuk Ka'bah. Saya tanya jenengan, mana yang pernah masuk Ka'bah, mana ngacung? Iya paling Hijri Ismail kan? Kalau kita mah paling banter Hijri Ismail. Pak Jokowi masuk Ka'bah, cium Hajar Aswad sekeluarga, sampai Bu Iriana nangis sesunggukan Pak, saking terharunya, saking bahagianya bisa masuk Ka'bah, bisa cium Hajar Aswad. Mak-mak ini belum tentu bisa cium. Bu Sri jangan maksa cium Hajar Aswad, nanti kecetit lagi ya. Karena Bu Sri ini walaupun sudah berumur masih kelihatan cantik kayak Arab, mancung hidungnya kan begitu ya Bu Sri, mancung kok bisa pacak nian. Kalau di sana nggak kirain orang Turki Pak, bener aja kan. Makanya saya tanya sama Pak Haji tadi, beliau itu orang apa Komber? Oh, tak kira Turki kata saya, tak kira orang Arab Bapak Ibu.
perempuan itu tidak disunahkan cium hajar aswad, hanya laki-laki yang sunnah. Walaupun perempuan boleh, yang sunnah cium hajar aswad itu bapak-bapak. Nah perempuan mengapa nggak disunahkan cium hajar aswad? Karena perempuan cukup mencium tangan suaminya, sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Apalagi suaminya ireng, Bu, kayak patat wajan, itu persis hajar aswad. Makanya jangan lupa ya Bu, cium tangan suami, 70 kali cium hajar aswad. Balik lagi Bapak Ibu, Pak Jokowi itu orang soleh, tahajudnya rajin, puasa Senin Kemisnya rajin, nggak pernah ngedekem di istana. Saya sendiri belum tentu kuat loh Pak, keliling santero Indonesia ini Pak, tahu-tahu sudah di sini, tahu-tahu sudah di sana, saking mengabdi kepada rakyat. Nah temenan sama sultan begini harus. Justru yang dosanya besar itu melawan sultan, kan ada hadisnya, man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan dia memisahkan diri dari negara melawan pemerintah yang sah, mengajak umat melawan negara pemerintah yang sah, famata, maka dia mati mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Hati-hati kalau ada orang yang mengatasnamakan agama tapi dia melawan pemerintah yang sah, matinya bukan mati syahid, matinya mati sangit. Hati-hati, sedemikian rupa. Baik, saya lanjutkan. Jam berapa? Tak lihat jam dulu ya, jangan kesiangan. Oh udah masuk jam aja ya. Dua lagi Bapak Ibu. Yang keempat sekarang yang hendak saya sampaikan adalah Bu Sri Umayyah hendaklah berangkat haji itu dengan membawa dosa-dosa, bawa dosa-dosa. Saya mau tanya Bapak Ibu, kita ini banyak dosa nggak sih? Banyak aja apa banyak banget? Banyak banget. Apalagi emak-emak ini banyak betul dosanya, cangkemnya itu dia nggak tahan itu. Bu, kira-kira kalau urusan dosa banyak jenengan atau banyak saya dosanya? Kayaknya banyak ibu-ibu lah ya Pak ya. Kan ada keterangannya begini, man kathura kalamuhu kathura dunubuhu. Yang banyak ngomongnya dialah yang banyak dosanya. Saya berarti ya yang banyak ngomong. Makanya saya ini banyak ngomong Pak, apalagi jarkoni ya, iso ujar ra iso ngelakoni. Jadi ngomong jago, berbuat bego, nggak sanggup ngamal, itu berat loh dosanya. Maka dari itu Bapak Ibu, karena kita ini banyak dosa, ngaku banyak dosa, maka berangkatlah haji dengan membawa dosa-dosa. Makanya puncak haji itu al-hajju arafah. Puncak haji itu arafah. Mengapa arafah? Wukuf di situ. Apa yang disebut dengan wukuf? Tempat perhentian. Berhenti dari semua dosa di masa lalu. Arafah itu kita menyadari semua dosa-dosa kita, nyadar akan semua dosa kita. Itulah perenungan kita di padang Arafah. Dan jangan sampai begini Bapak Ibu, ngapa nggak mau naik haji, takut banyak dosa. Emang kita ini banyak dosa, makanya kita mangkat haji. Setelah kita mangkat haji pulang bagai seperti bayi kembali, dosanya diampuni. Karena ada bapak-bapak yang nggak mau mangkat haji. Saya ceramah di rumahnya gede, ada kolam renangnya mewah, halamannya lebar. Untuk ukuran kota itu luar biasa kalau halaman lebar. Kata saya, Pak Haji, saya mau pamit pulang. Kata dia, jangan panggil Pak Haji, belum haji saya. Lu kapan hajinya? Nggak tahu kapan. Loh dosa, kata saya, Pak, duit segini banyak. Istrinya dari dapur langsung ngejar saya, Pak Ustadz, tolong sadarkan suami saya, dia nggak mau naik haji, malah istrinya disuruh mangkat sendiri, mangkat dewek. Ya nggak berani istrinya, mesti sama suami. Kata saya, Pak, ngapa bapak nggak mau naik haji? Takut, Pak Ustadz. Kata orang kalau naik haji hukum karma berlaku. Kalau pernah ngejitak orang dijitak balik, kalau pernah ngegampar orang digampar balik. Ini kan mantan preman, jadi bos. Anak buah main kamplong aja sama anak buah itu, Pak. Nah itu yang bikin dia takut naik haji. Kemarin kata dia ada yang ceramah cerita waktu Presiden Soeharto naik haji lempar jumroh Aqobah, dilempar batu yang pertama, batunya balik peletak kena palanya dewek.
balik lagi batunya. Dilempar lagi batu yang berikutnya, peletak balik lagi kena palanya lagi. Belum nyampe batu yang ketujuh, begitu dilempar batu yang ketiga, yang balik bukan batu tapi kertas gulungan, dikual-kual itu. Begitu dibuka isi kertasnya ada tulisan, mohon maaf sesama setan jangan saling lempar. Itu mah anekdot Pak, itu kan anekdot di majalah zaman itu ya. Itu Pak Soeharto kok digosipin kayak gitu ya. Tapi gosip itu menghapus dosa-dosa. Mudah-mudahan Pak Harto dosanya dihapuskan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Enggak ada Bapak berangkat haji tapi jangan nunggu waiting list. Daftar Haji Plus, waktu itu Haji Plus masih 65 juta. Dia mangkat, bayar suami istri 130 juta. Enggak lama pulang haji nyariin saya, sama anaknya ngomong, antar ke rumah Ustadz Parman dulu. Sampai rumah, ini orang Lampung ini, man kata dia, mau nggak kamu jadi anak saya? Ya maulah kata saya. Anak orang kaya ya Pak. Ya walaupun nggak kebagian warisannya karena bukan ahli waris, kebagian yang lainnya kan gitu kan. Ya maulah kata saya. Enggak jadi tanah hajinya, kok cepet amat pulangnya? Ya jadi dong Haji Plus kata dia. Cuman ada cerita, begitu sampai di Jeddah kaki saya gemetar kata dia, lemes, ambruk, nggak bisa jalan. Dibawain kursi roda saya nggak mau naik, dipapa saya nggak mau, cuman sujud. Ya Allah, saya ini datang ke tanah suci ingin membawa dosa-dosa, tolong ampuni dosa saya, terima saya di tanah suci. Kalau engkau tidak terima saya ya Allah, matikan saya sekarang juga. Malu saya kalau pulang ke tanah air kaki nggak bisa jalan kayak gini. Mending matikan sekarang juga. Tiba-tiba enteng kakinya, bisa tegak jalan, sempurna hajinya, pulang. 2 tahun kemudian naik Haji Plus lagi, membadalkan kedua orang tuanya. Seminggu setelah pulang haji sedang Jumatan di masjid, saat sedang sujud wafat, meninggal dunia. Belum viral kayak zaman sekarang Bapak Ibu. Disitulah saya menjadi haru. Ternyata tanah suci tak menerima orang yang sok suci. Tanah suci tidak menerima orang yang merasa paling bertakwa sendiri. Tanah suci Allah menerima orang yang merasa banyak dosa, mengakui dosa-dosa dan mau bertaubat kepada Allah. Ini penting sekali untuk benar-benar kita sadari. Baik, poin yang kelima sekarang yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Berbekalah dengan bekal takwa. Bunda Sri Umayyah, living cost pengembalian dari ongkos haji kita ada. Dari Pak Gubernur 3 juta kan? Ya, ditambah lagi Pak Gubernur 3 juta. Baik Pak Gubernur. Gara-gara jalan kemarin, masalah jalan itu, jadi baik ya. Satu jamaah haji dikasih 3 juta, enak kan? Jadi tapi ingat, bekal haji itu bukan uang saja, tapi bekal haji itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian semua, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, untuk mengangkat haji. Tapi ingat, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Pokoknya begini Bu Sri Umayyah, itu di sana lama, kumpul jutaan orang dari semua negara, juga bawa penyakit semua Pak. Jadi nek jenengan batuk ndak usah suuzon, batuk pilek, nah, banyak dosa saya ini. Nah itu membuat daya tahan tubuh kita makin lemah. Jadi kalau sakit di tanah suci, apa azamnya? Allah menghapus dosa-dosa. Jadi kalau ngelihat teman yang sakit, jangan suuzon, banyak dosa dia, pantesan tepar sakit, nanti jenengan langsung sakit juga Pak. Karena tanah suci itu bukan yaumul jaza ya. Tanah suci itu bukan hari pembalasan, bukan. Jadi pembalasan itu di akhirat nanti. Cuman kalau yang sombong ditegur Allah. Mengapa orang sombong ditegur Allah? Karena Allah sayang. Merasa banyak duit, pamer aja kita. Banyak saya bawa duit, ATM bawa semua. Karena ATM kepake di sana bisa, walaupun kartu sini. Nunjukin pulang dari masjid kecopetan, habis. Ngapa? Allah sayang. Karena Allah sayang. Kita ngomong, ngapa Bu lambat jalannya? Nanjak sih jalannya, mau ke hotel umpama
Kalau saya Bu sudah biasa, besok sakit, pegel semua kakinya. Mengapa begitu? Karena Allah sayang. Ada yang nggak Allah tegur, jamaah saya tepuk dada, gua nggak sakit, Ustadz Parman aja yang batuk pilek. Orang-orang yang sakit diledek semua, cuman gua yang nggak sakit kata dia. Kita tungguin kok nggak sakit-sakit dia ya. Kita itu di Arafah, kita habis sholat zuhur, saya khutbah Arafah, saya khutbah sambil nangis, jamaah mendengar khutbah sambil nangis, dia cengar-cengir. Begitu kita merenungi dosa-dosa sambil nunggu menjelang maghrib itu, orang lagi nangis-nangis, dia berdiri tepuk dada, saya paling sehat, yang lain kena batuk pilek, sombong lagi, tapi nggak sakit. Sampai pulang haji, wow, kita dijemput di asrama haji Pak. Begitu keluar pagar, dia tepuk dada, cuman saya nggak sakit, Ustadz Parman aja batuk pilek. Sampai pulang haji, begitu keluar pagar, kawan sekamarnya mendekat, Ustadz kalau ngegosip di tanah suci nggak enak kata dia, gosipnya di Raja Basa aja. Ada apa kata saya? Itu si Fulan itu tuh yang songong banget, selama di Mekah Madinah nggak pernah sholat, nggak pernah sholat. Jangan-jangan wali kata saya, nggak pernah sholat, nggak pernah sholat. Dia cuma sholat waktu di Arafah sama di Mina, karena satu tenda malu. Tapi kalau pas di hotel nggak mangkat ke Masjidil Haram, nggak pernah sholat, kerjaan yang ngudut aja di kamar. Bapak Ibu, itu namanya haji mamat. Haji mamat itu apa ya? Sebelum haji udah kumat, mangkat haji kumat, di tanah suci kumat, pulang haji tambah umat, bandar narkoba. Bapak Ibu, Allahu Akbar. Nanti di akhirat ini haji impas-impasan namanya nih. Di akhirat, ya Allah saya pernah munggah haji, minta pahala haji, impas kata Allah. Kamu songong amat di tanah suci, nggak gua bikin sakit kata Allah. Allah sama orang begitu bapak gak buah-buahan dia. Artinya Bapak Ibu, berbaik sangka dengan diri sendiri, bekalah dengan bekal takwa semata-mata hanya karena Allah saja. Terakhir saya akan closing dengan sebuah kisah nyata. Ini cerita ulama terkenal, ulama tabi'in Bapak Ibu. Syekh Abdullah bin Al-Mubarak atau Ibnul Mubarak. Beliau naik haji. Pas munggah haji, haji tamattu, sama kayak haji kita, umroh dulu baru nunggu haji. Baru umroh ya biasa Pak, leha-leha di Masjidil Haram, ketiduran beliau. Ya ulama juga bisa ngantuk kan, ketiduran. Ngimpi ketemu dua orang. Syekh, ada berapa yang naik haji tahun ini? 300.000. Kamu siapa nanya? Kami malaikat utusan Allah. Lah, kalau kalian malaikat, saya pengen tanya kata dia. Kira-kira dari 300.000 orang yang naik haji ini sudah diterima belum hajinya? Belum Syekh. Dari 300.000 orang yang naik haji ini belum diterima hajinya, kecuali satu orang. Saya ini menjawab, nanya, jangan-jangan saya nih. Kata malaikat, ngapura Syekh, bukan jenengan. Orang yang sudah diterima hajinya malah nggak jadi mangkat haji. Dia masih tinggal di negaranya Damsyik, Damaskus, Suriah sekarang Pak. Pengen lebih lanjut nanya namanya, kebangun. Sedih betul Syekh Ibnul Mubarak. Kok bisa ya? Ulama kayak beliau saja belum diterima hajinya, apalagi yang awam-awam Bapak Ibu. Sedih dia. Deh nunggu sampai puncak haji, sampai kemudian pulang lagi, selesai haji, ketiduran lagi Bapak Ibu. Setelah tawaf ifadah, hari berikutnya dia leha-leha ketiduran. Malaikat kemarin datang, Syekh, berhentilah dari kesedihan, karena 300.000 yang naik haji tahun ini semua sudah diterima, makbul hajinya, semua tanpa terkecuali. Tapi ingat, ada wasilahnya. Apa wasilahnya? Gara-gara satu orang yang gak jadi naik haji itu. Baru sempat nanya, siapa orangnya? Namanya Al-Muwaffaq, tukang dagang sepatu di pasar Damsyik. Kebangun dari tidur, pulang haji, dicari ke Suriah Pak, ke negeri Syam,
ketemu di Damsik, tanya di pasar, ada nggak yang namanya Al-Muwafaq tukang dagang sepatu? Oh terkenal Pak, ada. Begitu tunjukkan Al-Muwafaq, begitu dikenalkan, yang mengunjunginya Syekh Abdullah bin Al-Mubarak, senangnya bukan main. Ditutup tokonya, diajak pulang ke rumahnya. Kok ada ulama besar mengunjungi cuman pedagang sepatu? Singkat cerita, Syekh Abdul Mubarak tanya, apa sih amalan kamu? Enggak jadi naik haji, tapi kamu sudah diterima hajinya. Enggak jadi naik haji, gara-gara kamu kami semua diterima. Al-Muwafaq cerita, Syekh, saya ini punya tetangga depan rumah, janda. Suatu hari istri saya sedang hamil. Bu Siti Bu Sri Umayyah janda kan? Umpama ya, namanya Sri Umayyah namanya. Janda ceritanya. Jadi masak daging unta, semriwing sampai ke rumah kami. Istri hamil ngidam, namanya orang ngidam kan, ngebut minta dimintain. Kata suaminya, kita beli aja nggak mau masakan itu. Bu, minta maaf kata dia, masakan ibu sampai ke rumah kami. Istri saya sedang hamil ngidam, boleh nggak minta semangkuk saja masakan daging untanya? Kata si janda, mohon maaf, yang kami masak halal bagi kami, haram bagi kalian. Lo ngapa? Karena saya masak bangkai unta. Saya tadi ketemu bangkai unta yang mau dikubur orang. Saya minta jangan dikubur dulu, saya minta sebagian dikit jadilah. Mau tak masak. Lo ngapa ibu makan bangkai? Bukankah bangkai itu diharamkan? Haram untuk kalian yang kenyang, halal buat kami. Saya janda dan 3 anak yatim saya. Sudah 3 hari 3 malam gak makan apa-apa. Nangis Al-Muwafaq. Mengapa selama ini saya nggak tahu ada janda di depan rumah saya? Kalau bapak-bapak ini ada janda, cepet betul tahunya itu ya. Cepet bener, ngerti banget sama janda gitu. Makanya waktu Lesti Kejora OTW janda, oh geger se-Indonesia Raya tercinta. Begitu Lesti Kejora nggak jadi cerai sama Rizky Bilar, bapak-bapak kecewa semua. Kan begitu. Nah, Al-Muwafaq pulang ke rumah, diambil semua ongkos naik hajinya. Dia ngomong apa sama istrinya? Dek, nggak jadi kita naik haji tahun ini, nggak jadi. Kita kasih semua ke janda di depan rumah kita. Mengapa selama ini kita nggak sadar ada janda, ada anak yatim yang terabaikan, anak yatim yang kelaparan? Kemana lagi saya naik haji kecuali ke depan rumah saya sendiri? Habis Pak semuanya. Nanti kumpul lagi duit tahun depan kita mau nggak haji. Gara-gara nyantun janda, gara-gara nyantun yatim, Al-Muwafaq memang nggak jadi naik haji, tapi hajinya sudah diterima oleh Allah. Dan gara-gara dia semua orang diterima hajinya. Tapi ini hikayat ya Pak, bukan ayat, bukan hadis. Jadi nggak bisa jadi dalil hukum. Nanti dengan dalil lagi, udah mau daftar haji nggak jadi. Kenapa Pak nggak jadi daftar haji, nggak mau jadi munggah haji, nggak jadi keliling nyariin janda? Jangan ya Pak, maksudnya bukan begitu. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan 5 poin nasihat ini ada manfaatnya buat Bu Sri Umayyah. Beliau diberikan kekuatan dan kesehatan serta kelancaran, serta diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kumpul bersama kita lagi nantinya dalam predikat hajinya mabrur atau hajjatum mabrurah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta berkahnya Pak Yai lagi aja doanya.